Video kali ini membahas tentang pengelola umum operasional sesuai kisi-kisi dari Menpan RB tahun 2024. Materinya mencakup pada poin tabel tersebut. Silahkan simak videonya sampai selesai. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Saat membersihkan lantai kantor, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Mengepel langsung. B. Menyapu lantai. C. Menuangkan air berlebihan. D. Menggunakan alat seadanya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyapu lantai, karena menyapu lantai sebelum mengepel akan menghilangkan debu dan kotoran kasar, sehingga hasil pel lebih bersih dan tidak meninggalkan noda kotor yang tersebar ke seluruh lantai. Soal nomor 2, apa yang harus dilakukan sebelum mengirim dokumen penting? A. Memastikan alamat tujuan. Jelas. B. Mengirim tanpa mengecek isi. C. Tidak perlu kemasan rapi. D. Menyerahkan ke sembarang orang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan alamat tujuan jelas, karena alamat yang salah dapat menyebabkan dokumen tidak sampai ke tujuan atau bahkan hilang. Pengecekan alamat penting untuk memastikan pengiriman berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Soal nomor 3. Bagaimana cara menyajikan minuman untuk tamu kantor? A. Menggunakan gelas kotor. B. Memastikan kebersihan dan tata letak. C. Menyajikan dengan wadah seadanya. D. Menunggu tamu meminta terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan kebersihan dan tata letak. Karena kebersihan gelas dan penyajian yang rapi mencerminkan profesionalisme kantor serta memberikan kenyamanan bagi tamu yang datang untuk urusan resmi atau keperluan kerja lainnya. Soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan jika menemukan dokumen penting tercecer di meja kerja? A. Membuangnya karena dianggap tidak perlu. B. Menyimpannya sendiri. C. Menyerahkannya ke bagian terkait. D. Mengabaikannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menyerahkannya ke bagian terkait. Karena dokumen penting tidak boleh dibiarkan tercecer atau hilang. Menyerahkannya ke bagian terkait akan memastikan dokumen tetap aman dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Soal nomor 5. Saat akan membersihkan meja kerja pegawai, apa yang harus dilakukan? A. Menggeser barang tanpa izin. B. Membersihkan dengan hati-hati tanpa merusak barang. C. Membuang barang yang tidak dikenal. D. Membersihkan hanya bagian kosong. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan dengan hati-hati tanpa merusak barang. Karena peralatan yang rusak dapat menghambat pekerjaan. Melaporkannya ke bagian pemeliharaan memastikan perbaikan segera dilakukan agar peralatan tetap berfungsi dengan baik. Soal nomor 10. Seorang pegawai ditugaskan untuk mengirim barang ke kantor cabang. Apa yang harus dilakukan sebelum pengiriman? A. Mengirim barang tanpa memeriksa kondisi. B. Menyerahkan barang kepada siapa saja di cabang. C. Mengirim barang tanpa tanda terima. D. Memastikan barang dalam kondisi baik dan sesuai tujuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memastikan barang dalam kondisi baik dan sesuai tujuan, karena barang yang rusak atau salah kirim bisa menyebabkan masalah. Pemeriksaan sebelum pengiriman memastikan barang sampai dengan baik dan sesuai dengan keperluan penerima. Soal nomor 11, saat melihat tumpahan air di lantai kantor, apa yang harus dilakukan? A. Segera membersihkannya untuk mencegah kecelakaan. B. Membiarkan dan menunggu orang lain membersihkannya. C. Memberi tanda tanpa membersihkannya. D. Mengabaikannya karena bukan tugas utama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Segera membersihkannya untuk mencegah kecelakaan. Karena lantai basah dapat menyebabkan seseorang tergelincir dan terluka. Segera membersihkannya adalah langkah pencegahan agar lingkungan kerja tetap aman. Soal nomor 12. Apa yang harus dilakukan sebelum menyajikan makanan untuk tamu kantor? A. Memastikan kebersihan makanan dan alat saji. B. Menyajikan tanpa memastikan kebersihan. C. Menggunakan peralatan seadanya. D. Menunggu tamu meminta terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah A. Memastikan kebersihan makanan dan alat saji. Karena kebersihan makanan dan alat saji sangat penting untuk menjaga kesehatan tamu serta mencerminkan profesionalisme dalam pelayanan di kantor. Soal nomor 13. Saat mengantarkan dokumen, penerima sedang tidak ada di tempat. Apa yang harus dilakukan? A. Menunggu hingga penerima kembali. B. Menitipkan dokumen kepada orang yang tidak dikenal. C. Mengembalikan dokumen ke kantor asal. D. Menyimpan dokumen di meja penerima tanpa konfirmasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengembalikan dokumen ke kantor asal. Karena peralatan yang rusak dapat menghambat pekerjaan. Melaporkannya ke bagian pemeliharaan memastikan perbaikan segera dilakukan agar peralatan tetap berfungsi dengan baik. Soal nomor 10. Seorang pegawai ditugaskan untuk mengirim barang ke kantor cabang. Apa yang harus dilakukan sebelum pengiriman? A. Mengirim barang tanpa memeriksa kondisi. B. Menyerahkan barang kepada siapa saja di cabang. C. Mengirim barang tanpa tanda terima. D. Memastikan barang dalam kondisi baik dan sesuai tujuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memastikan barang dalam kondisi baik dan sesuai tujuan, karena barang yang rusak atau salah kirim bisa menyebabkan masalah. Pemeriksaan sebelum pengiriman memastikan barang sampai dengan baik dan sesuai dengan keperluan penerima. Soal nomor 11. Saat melihat tumpahan air di lantai kantor, apa yang harus dilakukan? A. Segera membersihkannya untuk mencegah kecelakaan. B. Membiarkan dan menunggu orang lain membersihkannya. C. Memberi tanda tanpa membersihkannya. D. Mengabaikannya karena bukan tugas utama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Segera membersihkannya untuk mencegah kecelakaan. Karena lantai basah dapat menyebabkan seseorang tergelincir dan terluka. Segera membersihkannya adalah langkah pencegahan agar lingkungan kerja tetap aman. Soal nomor 12. Apa yang harus dilakukan sebelum menyajikan makanan untuk tamu kantor? A. Memastikan kebersihan makanan dan alat saji. B. Menyajikan tanpa memastikan kebersihan. C. Menggunakan peralatan seadanya. D. Menunggu tamu meminta terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan kebersihan makanan dan alat saji. Karena kebersihan makanan dan alat saji sangat penting untuk menjaga kesehatan tamu serta mencerminkan profesionalisme dalam pelayanan di kantor. Soal nomor 13. Saat mengantarkan dokumen, penerima sedang tidak ada di tempat. Apa yang harus dilakukan? A. Menunggu hingga penerima kembali. B. Menitipkan dokumen kepada orang yang tidak dikenal. C. Mengembalikan dokumen ke kantor asal. D. Menyimpan dokumen di meja penerima tanpa konfirmasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengembalikan dokumen ke kantor asal. Karena dokumen harus diserahkan langsung kepada penerima atau pihak yang berwenang. Jika penerima tidak ada, lebih baik dikembalikan agar tetap aman dan tidak hilang. Soal nomor 14. Bagaimana cara terbaik mengatur meja kerja pegawai saat membersihkannya? A. Menjaga susunan barang tetap rapi. B. Memindahkan semua barang ke tempat lain. C. Menyusun ulang tanpa izin. D. Tidak membersihkan area yang banyak barangnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menjaga susunan barang tetap rapi. Karena setiap pegawai memiliki susunan kerja yang nyaman. Membersihkan meja tanpa mengubah posisi barang akan menjaga kenyamanan dan menghindari kehilangan dokumen penting. Soal nomor 15. Apa yang harus dilakukan jika menemukan benda berharga di area kantor saat membersihkan? A. Menyimpannya sendiri. B. Meninggalkannya di tempat ditemukan. C. Menanyakan kepada rekan kerja secara acak. D. Menyerahkannya ke bagian keamanan atau atasan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menyerahkannya ke bagian keamanan atau atasan, karena benda berharga yang ditemukan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Melaporkannya ke bagian keamanan memastikan barang tersebut dapat dikembalikan dengan aman. Soal nomor 16. Jika alat kebersihan sudah tidak layak digunakan, apa tindakan yang benar? A. Mengajukan permintaan penggantian alat. B. Tetap menggunakan hingga benar-benar rusak. C. Membuangnya tanpa melapor.
D. Meminjam dari pegawai lain tanpa izin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mengajukan permintaan penggantian alat, karena alat kebersihan yang tidak layak dapat menghambat pekerjaan. Mengajukan penggantian memastikan alat tetap efektif dalam menjaga kebersihan kantor. Soal nomor 17, jika meja rapat berdebu sebelum digunakan, apa yang harus dilakukan? A. Membersihkannya sebelum rapat dimulai. B. Membiarkannya karena tidak terlalu kotor. C. Menunggu perintah sebelum membersihkan. D. Menggunakan lap seadanya tanpa membersihkan dengan benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membersihkannya sebelum rapat dimulai. Karena kebersihan meja rapat penting untuk kenyamanan peserta dan mencerminkan profesionalisme kantor dalam menyelenggarakan pertemuan. Soal nomor 18, jika lampu di ruang kerja mati, apa tindakan yang benar? A. Membiarkannya dan tetap bekerja dalam gelap. B. Menggunakan lilin sebagai penerangan sementara. C. Melaporkan ke bagian pemeliharaan. D. Menunggu pegawai lain melaporkan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan ke bagian pemeliharaan, karena pencahayaan yang baik penting untuk kenyamanan dan keselamatan kerja. Melaporkan masalah listrik segera akan memastikan perbaikan lebih cepat. Soal nomor 19, bagaimana cara menyusun dokumen sebelum dikirim? A. Mengirimkan dalam kondisi berantakan. B. Menata rapi dan memastikan tidak ada yang tertinggal. C. Tidak perlu diperiksa sebelum dikirim. D. Membungkus dokumen dengan kertas seadanya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menata rapi dan memastikan tidak ada yang tertinggal, karena dokumen yang rapi akan memudahkan penerima dalam membaca serta menghindari risiko kehilangan informasi penting. Soal nomor 20, jika menemukan sampah elektronik seperti baterai bekas, apa yang harus dilakukan? A. Membuangnya sesuai prosedur limbah elektronik. B. Membuangnya bersama sampah biasa. C. Membiarkannya di tempat kerja. D. Menggunakannya kembali tanpa mengecek kondisi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membuangnya sesuai prosedur limbah elektronik, karena sampah elektronik mengandung bahan berbahaya dan harus dibuang sesuai aturan agar tidak mencemari lingkungan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.